Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik bahwa kabarnya begitu kan, ada muktamar PKB tandingan. Wow, ini Caimin waspada muktamar PKB tandingan usai Gus Yahya temui Jokowi. Wow, ini keren begitu kan. Ini keren, ada perlawanan ternyata begitu. Ya siap-siaplah nasibnya PKB, nasibnya Caimin dengan nasibnya Airlangga, ya pasti nanti posisinya akan sama begitu kan. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena nampaknya PBNU tidak tinggal diam, ya mereka menemui langsung orang Jokowi begitu kan. Tapi ya apakah Jokowi mau terlibat di dalamnya begitu? Makanya kalau Jokowi terlibat di dalamnya, ya misalnya atas pengambilan PKB ini, saya kira ini akan ada momen ya di mana nanti seorang Jokowi menjadi apa begitu, kingmaker atau bagaimana begitu. Tapi yang jelas nggak usah ya mencampuri urusan ini begitu kan. Karena dampaknya NU itu tidak semuanya ke PBNU tapi ke PKB juga begitu. Artinya apa? Artinya para pendukung-pendukung orang-orang NU yang kemudian menjadi kader PKB ya hari ini melihat bahwa jangan terkesan bahwa Jokowi ini bermain begitu di situ begitu. Maka kita lihat saja yang dijadikan acuan itu adalah Pak Airlangga begitu kan. Tapi pada kenyataannya adalah PKB kan punya ADART masing-masing, PBNU juga punya ADART masing-masing ya. Kalau mereka mengambil alih PKB saya kira agak jauh karena kader-kader yang di bawah itu sangat-sangat menolak ya ketika PKB mau direbut begitu kan. Ini bisa saja tidak bisa apa-apa begitu kan ya secara konstitusi begitu kan ya, karena ini kita ada undang-undang yang kemudian bisa mengatur itu antara PBNU dan Ormas, antara Ormas dan partai politik. Jadi artinya apa? Ini harus diwaspadai oleh Caimin ya, takut PKB nanti diambil. Bahkan ya catur mulai digerakkan ya, langkah kuda dan rencong bisa-bisa membuat skak dan bertukarlah pemegang kekuasaan. Ya, raja bisa disekak di situ begitu. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung ya bidak-bidak catur ini akan dimainkan di situ begitu kan ya. Di sisi peluru di situ sudah diisi di situ, tinggal menembak raja saja. bahkan kata PBNU begitu kan ya, kata PBNU ya kepemimpinan Caimin ini mirip raja. Tak tergantikan kabarnya begitu kan ya. Tapi secara demokrasi sah-sah aja. Bahkan ini ada yang mengatakan ya lu serakah juga Cak, mau jadi ketua sampai kapan. Seakan-akan partai pun ya punya siapa. Ini komentar dari netizen. Biasa ada komentar, ada pro dan kontra begitu di situ begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya saya kira PKB dipimpin oleh Caimin ya selama 20 tahun saya kira ada kemajuan yang sangat luar biasa. Ketika PKB maju mau direbut. Ada yang mengatakan kurang lebih lah sama ya dengan waktu ya kubu sampean sama Gus Dur. Ini komentar dari netizen. Ketum Golkar Pak Airlangga sudah mengundurkan diri. Ketum yang lain gimana? Udah gabung pemerintahan masih ditelikung, Cak. Ini komentar dari netizen ya. Betul adanya muktamar tandingan terus disahkan Kemenkumham ya, strategi apa ini? Nah ya kita lihat saja begitu kan, nampaknya PKB ya mulai diambang kebingungan di situ begitu. Mengapa saya katakan seperti itu? Kabarnya ada menteri yang kemudian mau direshuffle ya, yaitu kalau nggak salah menteri kita lihat saja menterinya begitu kan ya. Ya saya tidak elok untuk mengomongkan itu begitu. Tapi yang jelas ada menteri ya yang mau mau direshuffle begitu kan ya. Kalau ini mau direshuffle maka secara tidak langsung hati-hati kalau ya muktamar ini lalu kemudian ada muktamar tandingan lalu kemudian mereka menang, maka PKB pecah jadi dua begitu kan. jadi siapa ketuanya nanti? Ini yang seru begitu kan ya, apakah Gus Ipul atau siapa begitu kan. Tapi yang jelas kalau Gus Ipul menjadi tandingan dari PKB saya kira jauh begitu kan. Makanya tidak menemukan titik temu di situ seperti dulu partai P3 ya, tidak menemukan titik temu, kalah mereka begitu. Ya tergantung dari Kemenkumhamnya nanti siapa ya yang mau digantikan siapa di situ begitu kan. Ini menarik sekali begitu kan. Kalau mereka ada
tarik ulur di situ begitu, ada pemerintah yang kemudian berperan untuk mengambil alih PKB, ya makanya ini perlu hati-hati Caimin begitu kan ya. Makanya sekarang itu lagi mesra dengan Pak Prabowo begitu kan. Ya bukan tidak mungkin lah kita siap-siap aja begitu. Tapi secara hukum, secara legal ya pasti kita dimenangkan oleh Caimin begitu. Ini ya Caimin waspada muktamar PKB tandingan usai Gus Yahya temui Jokowi. Ini komentarnya ya. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang mewaspadai upaya para pihak yang ingin membuat muktamar PKB tandingan. Hal tersebut yang disampaikan Caimin di saat ditanya terkait Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta membahas konflik PKB PBNU. Caimin menegaskan muktamar PKB yang akan datang hanya akan digelar di Bali pada 24-25 Agustus mendatang. Ia meminta pihak kepolisian tak mentolerir ya dan langsung membubarkan jika ada forum yang mengklaim menjadi muktamar PKB tandingan. Kalau ada orang yang mengatasnamakan muktamar PKB ya, terus kemudian saya minta Kapolri tegas untuk membubarkan demi berlangsungnya undang-undang parpol. Caimin menegaskan forum muktamar PKB tandingan adalah sesuatu yang melanggar hukum. Ia merujuk pada undang-undang parpol yang dilindungi kedaulatan partai politik. Ya, kita lihat saja bahwa kalau mereka misalnya ya PBNU melakukan muktamar begitu kan, ingin merebut PKB. Tapi pada kenyataannya dari beberapa wilayah yang kemudian mendukung PKB tandingan ini siapa begitu kan. Kabarnya dari 34 DPD ya seluruhnya kabarnya sudah serk kepada Caimin begitu untuk diusung menjadi ketua umum lagi. Kabarnya begitu kan. Tapi kita lihat saja bahwa saya kira dari akar bawah saya kira tidak bisa, karena di akar bawah itu PKB sangat solid sekali begitu kan ya, sangat-sangat solid sekali begitu ya. Nggak tahu lagi kalau ini kan semacam politik begitu kan, artinya bukan tidak mungkin kalau ada keterlibatan pemerintah, ada keterlibatan apa begitu, bukan tidak mungkin itu direbut begitu kan ya. Kita tunggu saja ya. Bahkan di satu sisi sebelumnya Yahya mengakui pertemuan dengan Jokowi itu turut membahas konflik PKB PBNU. Namun kata dia, pembahasan itu ya karena Jokowi bertanya di sela-sela pembahasan tentang kerjasama PBNU dengan pemerintah. Yahya menghadap ya Jokowi didampingi Rais Am PBNU Miftahul Ahyar dan Wakil Rais Am ya PBNU Anwar Iskandar. Ya kedatangan 3 Kiai NU itu ke istana di tengah-tengah konflik PKB dan PBNU. Dua pihak itu adu ya mulut dan saling melaporkan di ranah hukum. Di sisi lain PKB akan menggelar muktamar ya pada 24-25 Agustus di Bali. Salah satu agenda muktamar adalah memilih ketua umum periode selanjutnya. Ya, ini apakah Caimin akan menjadi ketua umum lagi atau bagaimana begitu kan? Nah, kita tunggu saja begitu. Artinya secara hitung-hitungan politik ya, kabarnya Caimin ini masih didukung untuk menjadi ketua umum ya. Kabarnya begitu kan. Tapi di satu sisi Caimin pernah bilang ya mungkin saya sudah pensiun, sudah tidak bisa lagi untuk menjadi calon ketua atau bagaimana begitu kan ya. Tapi yang jelas bagi kami adalah ini kan masalah politik sebenarnya. Apa yang terjadi selama ini antara PBNU dan PKB begitu. Sampai-sampai ya kalau ini pecah begitu, ini menjadi sejarah bahwa partai Islam ternyata dipreteli bukan karena bukan karena mereka tidak tidak mendukung pemerintah, tapi dipreteli karena ada nuansa bersifat politis yang kemudian seolah-olah ya satunya ingin menduduki kekuasaan, yang satunya ingin menduduki kekuasaan. Kan begitu logikanya secara politik begitu kan. Sama dengan P3 dulu ya kita lihat saja begitu kan ya, terus kemudian pecah jadi dua. Yang menang ya waktu itu kalau nggak salah Surya Darmali juga kena KPK pada waktu itu begitu kan. Jadi artinya apa? Masih nyumpang simpang siur begitu kan ya masalah hal ini. Tapi posisi Caimin sudah di atas angin sebenarnya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.